utang investor atau utang perorangan ya. Kenapa bisa terjadi begitu Kang Rizka? Karena nggak paham ilmu bisnisnya. Nah iya, dipikirnya gini Kang Rizka, simpelnya begini, simpelnya saya mau berbisnis. Cari pemodal. Ya karena modal saya nggak cukup, akhirnya saya cari pemodal, investor. Ngerasa punya duit. Ya. Karena dipakai sana sini. Betul. Ya sebetulnya kan kita nyari investor juga ya ujung-ujungnya secara kasarnya namanya utang. Iya betul. Iya nggak? Yang kemudian akhirnya karena nggak tahu aturan kerjasama bisnis secara syariat ya atau sirkah bagaimana ya muncullah yang namanya bagi hasil. Betul. Ya dapat dana dari investor, investornya nggak ngapa-ngapain tuh, hanya nitip dana, kemudian menuntut bagi hasil tiap bulan. Nah pertanyaannya kalau bisnisnya kemudian rugi bagaimana? Siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Nah karena nggak jelas akadnya di awal, nggak paham ilmu fikih muamalahnya secara mendetail, akhirnya yang penting bisnis jalan. Ya. Yang terjadi kemudian, yang namanya bisnis kalau dibangun dengan pondasi utang ya, seperti membayar kepastian dengan ketidakpastian. Bisnis Kang Rizka nggak ada satu orang pun yang bisa memastikan ya akan jalan terus. Contoh tiba-tiba COVID, nggak ada yang menjamin, nggak ada informasi, tiba-tiba COVID, apa yang terjadi? Hancur bisnisnya. Betul. Utangnya gimana? Utang jalan terus. Ya, yang namanya utang, yang namanya bisnis dengan utang seperti membayar kepastian dengan ketidakpastian. Bisnis tidak pasti, sementara utang sudah pasti. Setiap bulan jatuh tempo, setiap bulan harus dibayar dan harus dilunasi. Hanya orang yang tidak waras yang menggantungkan sesuatu yang pasti menggunakan atau dengan yang nggak pasti, bahaya ya. Nah, investor kalau udah terjebak bagaimana? Semua ada ilmunya. Lagi, nah iya makanya semua ada ilmunya ya. Gara-gara tekanan investor ya akhirnya apa? Cari investor baru. Ya, yang tadinya kerjasama baik di awal, akhirnya tengah-tengah pecah kongsi, silaturahmi jadi hancur ya. Yang terbebani malah kitanya ya, pengusahanya, si investornya enak-enak aja. Selama ini udah dapat bagi hasil, tapi masih masih minta juga kan uangnya kembali kan gitu. Nah lalu bagaimana? Nah hal-hal seperti itu kan kita butuh ilmu, bagaimana penyelesaiannya ya. Supaya bisnisnya tetap aman, secara hukum juga aman, ya. Silaturahmi kita tetap baik, utang kita terlunasi. Kan butuh ilmu, butuh proses. Bisnis itu hancur gara-gara utang sebenarnya. Pikiran kita ke utang terus akhirnya nggak benar ngurusin bisnis. Ya itu tadi, ya ini adalah masalah fundamental. Dalam pikiran kita masih menganggap utang adalah solusi. Utang adalah satu-satunya solusi untuk berbisnis. Itu yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya, bagaimanapun penyelesaian utang nggak bisa kita sendirian. Kita butuh orang-orang yang sefrekuensi. Betul. Butuh komunitas. Insya Allah kalau di MMC Bapak dan Ibu akan bertemu dengan orang-orang ya sama dengan Bapak Ibu nasibnya. Mereka juga punya utang, mereka juga punya bisnis. Tapi alhamdulillahnya mereka sudah berproses dan mereka udah melewati masa-masa dan Bapak Ibu yang saat ini. Mereka udah lunas. Kalau mereka bisa, insya Allah Bapak dan Ibu juga bisa. Hanya saja kembali kepada Bapak Ibu, komitmen enggak? Berniat kuat enggak? Mau lunas enggak? Itu aja. Kadang-kadang kan gini, Kang Rizka ya. Bapak Ibu ingin lunas utang nggak? Ingin. Tapi ternyata hanya sekedar ingin. Ketika saya minta berkomitmen, ayo action nyata. Siap nggak nih action nyata? Pak maaf Pak, saya sibuk, saya nggak punya waktu. Saya nggak punya uang. Tuh. Sementara bayar cicilan jalan terus. Ya itu. Jadi ingin lunas utang butuh proses ya. Butuh alokasikan waktu, butuh alokasikan biaya, namanya juga tolabul ilmu, namanya juga menuntut ilmu. Itu adalah nilai manfaat yang harus Bapak dan Ibu bayar.